wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Selamat siang, kenalin aku Dea Putri Amanda di acara We Talk and You Listen. Nah teman-teman, di episode perdana kali ini aku nggak sendiri nih. Kini aku kedatangan bintang tamu yang Masya Allah baca pada melayang nih guys jiwa-jiwanya. Langsung aja nih dia bintang tamu kita. Halo Bang. Halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dong dengan abang siapa nih? Perkenalkan, nama aku ya M. Tafif Alfizar dari kelas 11 TGS 2. Nah teman-teman pastinya udah tahu kan nama abang ini siapa? Nama abang ini Bang Tafif ya. Nah Bang Tafif, kami kan udah sering denger nih, bukan kami saja tapi seluruh siswa SMK Negeri 1 Pucuk Satuan nih udah denger nih gimana merdunya abang ketika melantunkan ayat suci Al-Quran. Kira-kira abang belajar ataupun berlatihnya tuh sejak kapan sih Bang? Kalau dibilang merdunya ya sih, nggak pala merdu kali sih ya. Iya. Nah, aku tuh menganggap biasa aja ya. Mungkin ya biasa aja gitu. Tapi kan orang-orang pada bilang tuh kalau abang baca ayat suci Al-Quran tuh suaranya tuh merdu banget gitu. Oh, ya kalau aku menganggapnya biasa aja. Mungkin orang lain di luar sana aja sih yang menganggap aku tuh merdu. Aku menganggap biasa aja gitu. Itu kan sejak kapan berlatihnya? Kalau belajarnya ya, berlatihnya itu dari umur 3 tahun. Itu kan abang kan belajar ayat suci Al-Quran itu kan dari umur 3 tahun tuh. Itu abang belajar ngaji sendiri atau diajari orang tua abang gitu? Kalau dari belajarnya ya, aku tuh mulai dari orang tuaku, belajar bersama orang tuaku dari umur 3 tahun. Nah, sampai beranjak di umur kelas 6 SD, aku tuh masuk di pengajian gitu. Di salah satu macam pengajian itu, di salah satu namanya Kampung Quran. Nah, disitulah aku belajar, dilepas orang tuaku belajar di pengajian lain gitu, di Kampung Quran itu, sampai kelas 1 SMP. Menurut dia sih Bang itu Masya Allah banget karena di umur abang 3 tahun itu udah mau belajar mengaji, membaca ayat suci Al-Quran. Beda sama anak sekarang, umur 3 tahun udah megang HP yang canggih-canggih. Iya. Jadi Bang Tafif ini belajar dari umur 3 tahun ya teman-teman. Kira-kira semenjak abang belajar membaca ayat suci Al-Quran itu abang pernah khatam nggak? Kalau dari khatamnya Alhamdulillah ya, aku sudah khatam 4 kali. Walaupun ada khatam bersama-sama. Itu khatam bersama-sama tuh kayak mana tuh Bang? Kalau khatam bersama-sama tuh macam, aku tuh dulu di program SMP ku tuh ada setahun khatam sekali dengan bersama-sama. Nah jadi bersama-sama tuh macam aku tuh dikasih 1 juz 1 orang gitu. Macam sama juga 1 juz 1 orang. Nah kami tuh diberi waktu selama seminggu. Nah selama seminggu itu kami membaca 1 juz itu yang dikasih gurunya itu. Nah sampai hari akhir di waktu yang dikasih kesempatan oleh gurunya itu ya, kami disuruh sisakan sekitar 3 atau 5 lembar gitu, kami membacanya lagi sampai selesai. Nah jadi waktu itu ya, pas di hari akhirnya kami menyisakan disuruh di juz 30 disuruh Ad-Duha sampai An-Nas. Nah itu kami pas pula di bulan puasa ya. Nah jadi sekalian lah tadarusan, jadi macam di khataman akhir lah. Nah, membaca bersama dari surat 2 sampai An-Nas. Itulah yang bukan khatam ya, sama-sama. Jadi Bang Tafif ini pernah khatam 4 kali ya sobat SMK. Boleh dong Bang diceritain pengalaman khatamnya. Ada nggak Bang sesuatu yang nggak bisa dilupakan saat momen khatam itu? Oke. Kalau dari momennya waktu itu di hari akhir khatam Al-Quran. Di waktu itu ya, kami kan suruh sisakan 3 lembar tuh kan, sama 5 lembar. Nah kami tuh membacanya sampai selesai gitu. Pas pula di bulan puasa, kan nggak terasa kan capek. Nah, mulutnya pun bubui aja, nggak bisa minum kan di bulan puasa. Nah itu pun pas sebelum di hari akhir khataman Quran juga tuh aku tuh pulang kampung gitu. Pas di pulang kampung itu kan aku target tuh di setiap sholatku tuh ada baca Quran. Nah jadi kan kalau pulang kampung kan sholatnya di jalan kan. Nah jadi pas saat di jalan itulah aku baca Al-Qurannya. Wah seru sekali ya cerita Bang. Dan masih takjub aja nih, abang udah khatam 4 kali. Nah sobat SMK jangan kemana-mana,
Tetap di acara We Talk and You Listen. Mati kalian rata sampai kalian mampus. Apa sih? Itu kakinya, sepatunya nggak boleh nempel-nempel di dinding. Kenapa rupanya? Ya emangnya nggak tahu ya, di sekolah kita ada peraturan nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Nanti bisa kena sanksi loh. Gara-gara kau mati nih kan? Wah, boleh. Dia bisa kena sanksi. Halo teman-teman, itu tadi adalah contoh video yang tidak patut untuk dicontoh. Bagi teman-teman, dilarang untuk merusak fasilitas sekolah karena ada sanksinya loh. Hai Sobat SMK, masih bersama kami di acara We Talk and You Listen. Nah, kembali lagi nih ke Bang Tafif. Dengar-dengar nih ya, selain abang jago membaca ayat suci Al-Quran, abang juga jago nih memanah. Kira-kira butuh waktu lama abang berlatih dan sejak kapan sih bang? Dia kepo nih. Oke, kalau dari jenisnya ya, aku tuh cuma tahu tuh dari perbedaan dan jenisnya itu aku tahu dari berbo, kompon, recurve, osbo, dan standar bow. Nah, kalau dari anak panahnya, aku cuma tahu tuh terbuatnya dari apa gitu. Nah, yang pertama tuh yang terbuat dari, ada yang terbuat dari bambu, karbon sama platinum. Nah, platinum itu ya macam di apa tubuhnya pesawat itu. Iya, iya. Nah, yang besinya itu. Nah, itu yang platinumnya itu dibikin anak panah gitu. Berarti Gitu. abang ini termasuk tahu lah ya jenis-jenis anak panah itu apa aja ya kan? Ya jenisnya tahu. Nah, berarti dia juga bisa nih dong minta ajari abang cara memanah itu gimana, ya kan? Iya. Nah, Sobat SMK, itu dia tadi jenis busur maupun anak panah yang disebut oleh Bang Tafif. Oke Sobat SMK, jangan kemana-mana, tetap di acara We Talk and You Listen. Pagi-pagi gini paling enak ya jemur badan sendiri. Tapi bau badan terus-terusan bikin gak jadi berekspektasi. Padahal kan udah mandi. Eits, tenang-tenang, jangan khawatir. Kini Jutsal Body Mist and Perfume hadir dengan varian yang dimix ayam cempaka. Dengan wangi khas bayi yang tahan lama dan kemasan yang menarik, kini kamu bisa berekspektasi jauh lebih tinggi tanpa minder bau badan lagi. Halo Sobat, masih bersama saya Dea dan juga Tafif nih di acara We Talk and You Listen. Nah Bang Tafif pasti semangat kan? Iya. Pastinya masih dong. Masih. Nah Bang, selama Abang bisa memanah nih, pernah ikut kejuaraan apa aja sih Bang? Dan jaraknya itu berapa meter aja tuh? Oke, kalau dari juaranya ya, yang aku tahu ya, yang pertama tuh ada ini nih. Juaraan dari sirkuit 1 Perpani Sumut itu di 2021. Nah, Iya. pada tanggal 10 sampai 8 sampai 11 April gitu. Nah, dan aku itu di jarak lomba di jarak kategori berbo di jarak 50 meter. Nah, dan diikuti oleh 20 peserta. Nah, situ aku mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Itu penghargaan memanah ya Bang? Iya. Nah teman-teman, ini tadi dia penghargaan Bang Tafif. Itu juara 1 ya Bang ya? Ya, dan ada juga yang lain nih. Macam Apa itu Bang? iya apa nih? Porkot itu kan alhamdulillah menang juga, dapat juara 1 juga. Nah, di tanggal 6 sampai 13 Agustus di 2022. Barusan juga kan Itu Agustus. lomba apa Bang?
lomba panahan juga. Panah juga. Wow. Termasuk jago banget Iya. mantap ini ya teman-teman. Mendapat juara 1. Nah, yang ke barusan ini nih, aku tuh mendapatkan seleksi ya ke Jogja dan mendapatkan juara 3 di kualifikasi dan eliminasi. Berarti Bang Tafif ini udah nggak canggung lagi dong kalau diajak lomba memanah gitu kan? Karena kan abang udah sering juara. Ya, memang sering sih. Pernah mengikuti lomba sampai sekitar 10 kali ada. Nah, ini alhamdulillah udah mendapatkan 6 medali gitu. Wow, Masya Allah banget sih. Ya, itu sih. Nah Bang, dia juga mau nanya nih, ada nggak sih perbedaan dari masing-masing busurnya ataupun anak panahnya itu Bang? Karena setahu dia tuh dia kalau tahu memanah itu cuman tahu memanah gitu doang gitu, tapi dia nggak tahu tuh perbedaan anak busurnya sama anak panahnya tuh. Oke, kalau gini ya, kalau barebone-nya itu memakai anak panah karbon gitu. Karena apa? Kalau karbon itu kan dia sekali buntur itu pecah. Iya. Sekali buntur itu nggak bengkok, nggak pecah. Kalau platinum kan kalau dipakai, kalau barebone kan nggak pakai alat bidik gitu. Beda dengan kompon, recurve, standard bow itu semua memakai alat bidik. Dan juga barebone dan horsebow ini tidak memakai alat bidik. Nah, jadi kalau apa ya? Jadi berbeda-beda gitu. Busurnya sama anak panahnya berbeda. Nah, kalau barebone itu kan karbon, kompon tuh karbon juga, recurve karbon, kalau standar itu platinum. Nah, kalau platinum ini gampang peotnya, nah, nggak pecah sih, peot. Nah, sekali buntur besi, ya macam peot gitu. Nah, jadi gitu sih perbedaannya. Ah, dia udah tahu nih Bang. Sekarang dia udah tahu nih yang abang sebuti perbedaan anak busurnya tuh gimana, sama anak panahnya tuh gimana. Nah Bang, dia juga mau nanya lagi nih, pengalaman abang memanah nih katanya abang sudah dapat penghargaan atau bisa dibilang sertifikat lah ya. Itu sertifikatnya tuh sertifikat apa aja tuh Bang? Kayak misalnya kan sertifikat ada abang lomba baca Quran, memanah gitu. Oke, kalau sertifikatnya tuh aku ada 4 ya. Yang kemarin tuh yang Berarti yang abang sebuti tadi. yang tadi. Nah, terus Yang satu lah. selebihnya? Selebihnya sebagian ada di rumah gitu selebihnya. 2 lagi. Itu di perlombaan milad Pondok Pesantren Al-Ismiyah. Itu aku menang dapat juara 3 juga. Wah, keren banget teman-teman. Itu dia tadi sertifikat yang pernah didapatkan oleh Bang Tafif. Oke, sobat SMK. Terus tuh kan dia mau tanya-tanya juga tuh Bang, kayak misalnya kan dia tuh belum tahu tuh kayak cara tuh memanahnya tuh gimana gitu kan. Oke, kalau dari awal gerakan memanahnya itu ya, pertama itu target tuh sebelah kiri, kita menghadap ke depan. Nah, jadi kaki tuh dibuka selebar bahu, dan ketika kita membuka lebar bahu, kita memegang anak panah, terus tariknya gini. Nah, pelan-pelan. Gerakannya 1, 2, 3, 4, tarik. Nah, kita ketarik itu bidik dulu, bidik, lepas gitu. Itu abang kayak belajarnya tuh belajar pandai sendiri atau belajar diajarin sama teman-teman ataupun yang lainnya gitu? Ya, aku tuh belajar bersama pelatih ya, namanya Coach Andre. Coach Andre, Coach Hamzah, dan yang lainnya juga ada. Nah, itu aku belajar kategori berbo dengan tanpa alat bidik gitu. Nah, jadi gitulah cara mainnya gitulah, tarik. Nah, asal main tarik juga ada teknik-tekniknya juga, macam pelepasan anak panah dengan talinya itu. Berarti harus seimbang lah ya? Iya, harus seimbang. Tangannya kirinya pun juga harus seimbang gitu. Nggak main lepas aja gini. Tangan kirinya pun kalau lepas gini, kayak gimana? iya. Nggak lepas aja gini, ada tekniknya. Tekniknya gini, sep gitu. Dah. Terus tangan kirinya nih nggak goyang-goyang gitu pas bidik. Kan kalau goyang itu kan bidikannya udah berubah gitu. Udah berubah, dan kita pas ngelepas itu nggak berserak gitu tembakannya, macam terlepas gitu, nggak masuk di targetnya karena gara-gara tangan kita tuh gerak gitu.
Berarti kayak misalnya kan abang ini kan udah pandai nih belajar, pasti ada tahu lah ya, ada tahu memanah gitu. Tekniknya. Ada nggak sih kayak orang tuh, bang ngajarin dong cara memanah tuh gimana gitu? Ada nggak? Waktu itu sih aku pernah ya ngajar di salah satu SMP ku dulu ya. SMP ku dulu aku ngajari di kelas 1. Nah, aku itu juga diundang ya jadi pelatih di SMP ku. Jadi pelatih. Dan saat itu aku ngajar juga ya, ngelatih juga. Dan ngajari dengan busur kategori birbu dengan tanpa alat bidik juga. Tanpa alat bantu bidik lah namanya, tanpa alat bantu dengan bidikan. Nah, jadi gitu sih aku pernah diundang di sekolahku SMP dengan eskul panahan gitu. Nah teman-teman, ini berarti teman-teman kalau mau minta ajarin Bang Tafib memanah, langsung aja nih ke Bang Tafib, kan Bang Tafib? Nah itu dia tadi yang disebut oleh Bang Tafib ya Bang ya. Oke sahabat SMK, kita jeda sebentar karena setelah ini kita akan menyaksikan Bang Tafib membaca ayat suci Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di We Talk and You Listen. Wake up with a happy face, thinking how the day would feel like a race. Whatever is ahead of me, I'll be perfectly free. Whatever is in front of me, I'll be perfectly happy. And I'll Stay focused on you with 44 megapixel eye out of focus. Vivo V20 and V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Hai sahabat SMK, balik lagi kini dengan aku Dea Putri Amanda di acara We Talk and You Listen. Nah, di kesempatan kali ini aku mau nanya-nanya sesuatu nih ke Bang Tafib. Menurut abang gimana sih pentingnya memahami dan mengamal isi Al-Quran? Karena dia juga pingin tahu nih kayak apa tuh amal isi Al-Quran itu gimana gitu kan. Menurutku ya pentingnya dalam mengamalkan isi dalam Al-Quran itu sangat penting ya. Memahami dan artinya. Dan juga kita tuh nggak selalu dari segi teks Arabnya saja. Nggak juga dari segi teks Arabnya saja, tetapi juga dari arti dan makna tersebut yang kita baca selama sehari-hari ini. Macam ya gitulah, macam surat Al-Fatihah gitu kan, harus diamalkan gitu. Nah, macam nggak terlalu ke teks Arabnya saja, tapi juga di artinya, maknanya juga dia harus diperhatikan. Karena dia juga pun Bang kalau belum lancar kali tuh baca ayat suci Al-Quran gitu. Kalau kurang lancar ya, aku tuh dimulai dari niatnya dulu. Dimulai dari niatnya untuk macam ini, pagi tuh baca Quran atau belajar otodidak juga kan. Atau minta ajari sama yang lainnya juga bisa. Makanya itu deh, aku minta saran nih sama Bang Tafib supaya kecanduan baca ayat suci Al-Quran tuh gimana tuh Bang? Karena kan anak zaman sekarang itu kecanduannya tuh gila HP gitu kan. Jarang ada kecanduan baca Al-Quran gitu. Jadi minta saran dong. Apa ya, kalau aku tuh sih dibikin jadwal ya. Dimana mainnya HP di situ, dimana baca Qurannya, waktunya kapan gitu. Dia harus disesuaikan gitu. Jangan semua tiap hari main HP aja kan. Kita harus juga baca Quran juga kan. Nah, gitu sih. Bener banget apa yang dibilang sama Bang Tafib nih. Nah, sahabat SMK, selain memahami hukum isinya, kita juga harus memahami hukum bacaan. Karena satu huruf saja salah, bisa jadi yang kita baca itu juga salah, termasuk artinya, ya kan Bang Tafib? Ya, itu macam ini ya. Kalau kita baca gitu ya, nggak tahu tajwidnya, apa bacanya salah, makhorijul hurufnya salah, itu juga artinya juga salah, dan juga itu berpengaruh juga dengan artinya gitu, sangat berdampak gitu dengan artinya. Nah Bang, dia juga mau nanya nih, semua nih udah nunggu Bang Tafib buat melantunkan ayat suci Al-Quran. Aku salah nih Bang Tafib,
bebas buat milih surah apa aja atau ayat keberapa aja yang mau dibaca. Bisa kan Bang? Oke bisa, nanti Bisa aku baca. dong. Ya nanti aku baca. Nah, semuanya udah nggak terasa ya, 30 menit sudah berlalu. Dan kita akan melihat dan mendengarkan suara merdunya Bang Tafif melantunkan ayat suci Al-Quran. Jangan lupa saksikan acara Wiftag and You Listen setiap minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat di YouTube BS1 Production. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah! A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.